Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Azizah dari kelas C semester 6. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kemiskinan dalam Perspektif Struktural Fungsional. A. Pendahuluan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu ada dan sampai saat ini sulit untuk dipecahkan. Kemiskinan secara eksplisit merupakan suatu gejala sosial, yaitu bagaimana usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan bagaimana usaha tersebut dapat dicapai dan apa yang diharapkan. Jika pemikiran tersebut yang berkembang, maka program penanggulangan kemiskinan tidak akan mampu memecahkan masalah kebutuhan dan bukan membantu dalam memecahkan masalah itu sendiri. B. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan sering dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sering terjadi karena kesulitan dan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ditambah dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang dikatakan miskin jika kehidupannya dibandingkan dengan kehidupan orang lain lebih rendah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau berlaku dalam masyarakat. Memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana orang lain dengan standar yang sudah ditetapkan. Ada pula yang mengartikan kemiskinan itu terjadi karena anggota masyarakat, baik itu seseorang maupun keluarga, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana orang lain dengan standar yang sudah ditetapkan. C. Macam-macam kemiskinan. 1. Kemiskinan absolut. Jika seorang atau anggota keluarga mempunyai penghasilan yang tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 2. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah suatu kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya dalam pendistribusian pendapatan pada masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang tidak dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Kemiskinan natural. Kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang karena keterbatasan sumber daya yang menjadi penyebab masyarakat sulit untuk berubah. 4. Kemiskinan kultural atau budaya merupakan kemiskinan yang disebabkan karena masyarakat masih mempertahankan budayanya yang sebenarnya merupakan sumber dari kemiskinan itu sendiri. D. Kemiskinan dalam pandangan struktural fungsional. Kemiskinan dalam pandangan struktural fungsional menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan. Jika salah satu bagian mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan mempengaruhi struktur secara keseluruhan. Secara esensi, prinsip-prinsip pokok teori struktur fungsional adalah: 1. Masyarakat terdiri dari satu kesatuan yang berdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling ketergantungan, dan setiap elemen akan mempengaruhi elemen yang lain. 2. Setiap elemen dalam suatu masyarakat akan tetap berjalan karena elemen itu mempunyai peran penting dalam memelihara keberadaan dan keadaan semua masyarakat dan memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya dalam suatu masyarakat. 3. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak bisa dalam masyarakat tetapi bisa terjadi juga akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen atau bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Fungsi ekonomi meliputi: 1. Pekerjaan kotor selalu disediakan oleh masyarakat miskin dalam setiap struktur masyarakat. 2. Menimbulkan dana-dana sosial. 3. Orang miskin menghendaki lapangan kerja yang baru sehingga perlu dibuka untuk menyalurkan pekerjaan tersebut. Fungsi kultural kemiskinan adalah: 1. Monumen-monumen kebudayaan yang dibangun sangat memerlukan tenaga orang miskin karena hanya mereka yang bisa menyediakannya. 2. Tidak selamanya budaya orang miskin diabaikan karena kadang-kadang mereka juga dapat diterima oleh orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Fungsi politik dari kemiskinan adalah:
Satu, tidak selamanya orang miskin itu selalu menguntungkan, tetapi kadang-kadang mereka merupakan ancaman bagi kelompok politik tertentu. Dua, orang miskin selalu dianggap sebagai kelompok yang selalu harus dibantu dalam proses perubahan dan pertumbuhan masyarakat. Tiga, kemiskinan menyebabkan sistem politik lebih sentris dan lebih stabil. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.